Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Nuralazim, NIM 33020190129. Saya akan mempresentasikan tentang keuangan publik dan kebijakan fiskal Islam. Langsung saja saya akan membahas sejarah keuangan publik Islam. Sejarah terbagi menjadi dua, pada masa Rasulullah SAW dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Langsung saja, pada masa Rasulullah SAW. Pada masa itu, Rasulullah SAW membangun negara Islam pertama di Madinah yang dikenal sebagai negara Islam Madinah. Negara ini dibangun berlandaskan semangat keislaman dan kepemimpinan Rasulullah SAW, serta bermodal semangat ketauhidan yang ditanamkan kepada masyarakat Madinah. Rasulullah SAW membuat kebijakan ekonomi yang berguna untuk memperbaiki pertumbuhan kegiatan perekonomian di Madinah, antara lain membangun masjid sebagai Islam Center, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, membuat konstitusi negara, menyusun sistem pertahanan di Madinah, serta meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Selanjutnya, pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini terbagi menjadi 4 khalifah. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini pengelolaan kas negara masih belum berubah, yaitu menjadikan Baitul Mal sebagai sentral pengumpulan dan pendistribusian. Abu Bakar sangat memperhatikan perhitungan zakat yang didistribusikan setiap periode tanpa sisa. Setelah Abu Bakar wafat, harta pribadinya digunakan untuk pembiayaan negara karena kekayaan negara pada saat itu menipis. Kemudian pada masa Umar bin Khattab. Pada masa ini, Umar bin Khattab membuat kebijakan baru. Di antaranya adalah masalah Baitul Mal, zakat dan usur, sedekah, mata uang, klasifikasi pendapatan negara dan pengeluaran. Kemudian pada masa Utsman bin Affan. Pada masa ini, Utsman bin Affan meningkatkan hasil sumber daya alam, yaitu sumber mata air dan menanam pohon buah-buahan. Selain itu, Utsman membentuk organisasi kepolisian untuk keamanan perdagangan. Beliau membuat kebijakan yaitu meningkatkan daya pensiun, keamanan, pembangunan wilayah baru, dan lain-lain. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, kepemimpinan Ali sangat sederhana, ketat, dan melakukan pendistribusian harta Baitul Mal dari pusat ke provinsi setiap pekannya. Kemudian saya akan membahas tentang karakteristik keuangan publik. Karakteristiknya antara lain, yang pertama, hajat hidup orang banyak harus dikelola dan menjadi tanggung jawab negara. Kemudian mekanisme pasar harus berjalan sempurna, yaitu ikhtiar dan spekulasi harus ditangani. Yang ketiga, upaya untuk mensyariahkan sektor pertanian. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah bertanggung jawab untuk merealisasikan tujuan keadilan. Kemudian saya akan membahas tentang instrumen pembiayaan publik. Instrumen pembiayaan publik terbagi menjadi 5. Yang pertama, zakat. Orang-orang yang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya, antara lain emas, perak, barang dagangan, binatang ternak, dan hasil perang. Yang kedua, aset dan perusahaan negara. Negara memiliki sumber pendapatan yaitu ghanimah atau rampasan perang dan fa'i atau memperoleh harta dari non-muslim secara damai. Yang ketiga, kharaj. Pajak tanah secara proporsional atau tidak tetap, misalnya pertanian, dan tetap. Yang keempat, jizyah atau pajak dari zimmi atau non-muslim sebagai kompensasi perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan tanggung jawab militer. Yang kelima, wakaf, yaitu menyerahkan harta hak miliknya secara sukarela kepada seseorang dan digunakan sesuai syariah Islam. Yang terakhir, saya akan membahas tentang kebijakan dan instrumen fiskal pemerintahan Islam. Kebijakan dan instrumen fiskal pemerintahan Islam terbagi menjadi 4.
Yang pertama, peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja, yang dimulainya dari kaum muhajirin dan ansor untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan mengaplikasikan akad muzaraah, musakoh, dan mudorobah. Yang kedua, kebijakan pajak, contohnya faraj, jizas, kum, dan zakat untuk menstabilkan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Yang ketiga, anggaran. Yang dituju adalah kepentingan umum, contohnya untuk pembangunan infrastruktur. Yang keempat, kebijakan khusus, contohnya memberi bantuan sukarela kepada kaum muslimin yang kekurangan, meminjam peralatan dari orang non-muslim secara cuma-cuma dengan jaminan ganti rugi bila rusak, meminjam uang dan diberikan kepada mu'alaf, menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran, dan meningkatkan partisipasi kerja serta produksi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.